Suatu perjalanan yang lancar tanpa hambatan memang menyenangkan, namun suatu perjalanan yang penuh rintangan akan menjadi cerita yang paling berkesan. Sekali ini bulu merak. Wow, hanya rombongan kita di sabana yang seluas ini. Ketika terdengar suara tembakan misterius dari arah bekas landasan pesawat Belanda. Buset, wani rek. Iku ketok motone nang kono dhek ate maju, Mang. Tambah deras, guys. Tidak bisa berkata-kata. Bak seorang pembina, hujan semakin menghajar kami. Kami yang sudah ditempa lama-lama semakin mati rasa. Hampir 3 jam kami terguyur air hujan Argo Pulo yang beku. Dingin di sekujur badan kami abaikan. Kram di pundak tidak kami rasakan. Kaki yang pegal dan sepatu yang basah kami hiraukan. Ya, begitulah kira-kira seni dari petualangan. Sedikit demi sedikit akhirnya kami sampai di Rawa Embik sebelum selangkah lagi mencapai Sabana Lonceng. Guys, akhirnya sampai di Rawa Embik. Belum kita ngecamp nanti di Sabana Lonceng. Dan Rawa Embik ini titik terakhir untuk kita mengambil air atau memenuhi air kita, karena nanti ketemu air lagi itu di Danau Taman Hidup apabila teman-teman mau lintas Bajaran Bremi. Dan untuk airnya sendiri di bawah sana. Meskipun badan letih, setelah mengambil air kami tidak mau beristirahat lama-lama karena angin dingin Rawa Embik yang bercampur hujan semakin menusuk tulang. Di posisi hujan memang terkadang serba salah. Mau lanjut berjalan masih capek, tapi kalau lama-lama beristirahat akan kedinginan juga karena badan tidak dibuat bergerak. Dengan sisa tenaga dan semangat yang masih membara, kami bergegas ke Sabana Lonceng. Ketinggian Rawa Embik berada di 2700 mdpl dan Sabana Lonceng berada di sekitar 2900-an. Artinya kami masih harus melalui jalur tanjakan dengan tingkat elevasi 200 meter. Mental kami benar-benar diuji di sini. Di titik ini memang benar kata-kata bijak mendaki yang sering didengar, bahwa mendaki gunung bukan tentang menaklukkan sebuah gunung, tapi tentang bagaimana kita menaklukkan diri sendiri. Sabana Lonceng. Alhamdulillah guys, kita sampai ke Sabana Lonceng. Oke, durasi kita dari Cikasur adalah 6 jam dan sesuai estimasi kita sampai jam 5 sore. Dan untuk jaraknya itu kurang lebih 10,5 km perjalanan. Gokil. Dicampur hujan dari Cisentor ke Sabana Lonceng ini tadi yang membuat kami sedikit jadi kelelahan dan kesusahan. Tapi alhamdulillah kita dapat sampai di sini dan besok kita akan summit. Oke. Gas. Bagaikan jebakan, hujan kala itu reda ketika kami membangun tenda. Kami mencopot mantel agar gerakan lebih leluasa. Namun saat kami sedang memasang flysheet, secara tiba-tiba hujan datang begitu derasnya, yang akhirnya membasahi tubuh kami. Tidak sempat dokumentasi, kami yang panik pun mempercepat gerakan.
karena kali ini kami merasakan dingin yang luar biasa. Flysheet jadi, kami pun langsung bergegas masuk ke tenda dengan baju basah kuyup dan terpaan angin kencang sabana lonceng. Seketika kami bertiga menggigil parah. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kami segera bergerak dan berganti baju kering yang ada di dalam carrier. Sekujur tubuh kaku dan mati rasa. Dalam hati saya bertanya, apakah ini gejala hipotermia? Kami bertiga tidak sempat untuk menanyakan keadaan satu sama lain, karena memang ketiga orang sudah mengalami gejala hipotermia. Mungkin apabila satu atau dua orang terkena gejala hipo, anggota lainnya masih bisa merawat. Namun ini tidak. Untungnya dari kami bertiga tahu apa yang harus dilakukan. Kami langsung membuka sleeping bag dan mencoba untuk menghangatkan diri sendiri, sampai pada akhirnya kami tertidur. Oke, selamat pagi guys. Jadi pagi ini jam 6:04 kami akan berangkat ke Puncak Rengganis terlebih dahulu tanpa carrier. Jadi untuk ke Puncak Rengganis itu carriernya ditinggal di camp. Kalau ke Puncak Argopuro nanti kita bawa carrier sekalian pulang. Jadi untuk ke Puncak Argopuro dan Puncak Arca kalau nggak salah itu jalurnya sejalur dengan jalur pulang ke Danau Taman Hidup. Ini estimasinya kurang lebih katanya 30 menitan untuk ke Puncak Rengganis ini, jadi cukup dekat. Emang lokasi campnya ini udah di ketinggian 2900, jadi sudah cukup tinggi. Dan tadi malam juga dingin banget ngecampnya. Juga di sini kan lembah, jadi angin gitu. Untung hari ini cerah, moga-moga cerah sampai Taman Hidup. Amin. Dengan memakai sepatu basah yang belum sempat dijemur bekas terkena hujan kemarin, kami berangkat ke Puncak Rengganis jam 6 pagi. Kenapa terlalu pagi? Bukan soal mengejar atau mencari sunrise. Kami hanya trauma jika nanti perjalanan ke Danau Taman Hidup akan hujan lagi apabila kami berangkat terlalu siang dari Sabana Lonceng. Oke guys, alhamdulillah kita sampai puncak pertama kita, Puncak Rengganis 3032 mdpl. Berjalan 15 menit kita, cukup cepat. Puncak Rengganis. Nama Rengganis diambil dari cerita legenda Dewi Rengganis yang cantik jelita. Jadi Dewi Rengganis ini merupakan seorang putri di zaman kerajaan Majapahit yang konon merupakan adik dari Nyi Roro Kidul. Banyak versi terkait cerita sejarah Dewi Rengganis ini, sehingga kebenarannya sendiri belum dapat saya pastikan. Yang jelas turun sedikit dari puncak, teman-teman akan menemui semacam petilasan yang diperkirakan adalah puing-puing bekas pura atau keraton kerajaan di abad 12 Masehi. Apabila mata jeli, konon juga terdapat banyak arca yang sudah berubah bentuk dan rusak karena ulah masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Struktur bebatuan ini bukan sengaja dibuat oleh para pendaki, namun memang merupakan peninggalan purbakala yang patut kita lestarikan. Loro ya. Mau masih santai mau saja. Selamat sarapan. Wih, masakan terbaik selama di Argopuro nih kayaknya. Waktunya menjemur guys.
Coklat. Oke, jadi ini adalah perjalanan hari ketiga. Objektif kita hari ini adalah Danau Taman Hidup, dan sebelum ke Danau Taman Hidup kita akan melalui Puncak Argopuro dan Puncak Hyang. Untuk estimasinya sendiri piro lu? 5 sampai 6 jaman lah pokoknya. Oke, let's go. Sekitar jam 10, kami memulai perjalanan panjang lagi ke Danau Taman Hidup. Alhamdulillah, meskipun semalam diajar dinginnya sabana lonceng, kami bertiga masih diberikan kesehatan dan tenaga yang fit oleh Tuhan. Sekitar 30 menit berjalan, akhirnya kami sampai di puncak tertinggi Gunung Argopuro 3088 mdpl. Dan setelah 2 hari di alam liar tanpa bertemu manusia, akhirnya kami bertemu rombongan pendaki dari Surabaya yang mendaki dari jalur Bremi dan akan turun ke Bremi juga. Tidak berlama-lama di puncak, setelah sedikit ngobrol bersama rombongan pendaki itu dan sesi foto, akhirnya kami pamit untuk turun ke Danau Taman Hidup lebih dulu. Katanya mereka juga akan ngecamp semalam di Danau Taman Hidup, dan kami janjian untuk bertemu mereka di camp area nantinya. Puncak terakhir kita. Hui. Puncak Hyang atau Puncak Arca. Oke guys, jadi kenapa Puncak Hyang itu nama lainnya adalah Puncak Arca? Jadi di sini ini ada suatu arca, tapi ini bentuknya kayaknya udah hilang separuh. Jadi ini bisa lihat, teman-teman lihat ada lututnya di sini, lalu ada tangan dan jari-jarinya. Entah ini rusaknya karena apa, mungkin ya bisa karena ulah manusia atau bisa mungkin ya erosi. Tapi kalau menurutku sih kayaknya nggak tahu juga. Jalur turun dari puncak akan begitu terjal. Kami jadi tahu kenapa pendaki banyak yang memilih untuk lintas jalur Baderan Bremi. Karena ya ini, jalurnya buat turun aja susah, apalagi kalau naik. Jadi jarang yang lintas Bremi Baderan. Kalau ada pun yang berangkat dari Bremi, itu kebanyakan pulangnya juga ke Bremi, seperti rombongan pendaki Surabaya yang kami temui di puncak tadi. Kelihatan nggak guys, ada kayak lutung itu atau monyet hitam, keren. Ya, Kami cek turat. bocor namanya gak ini. Oh, rada cair.
Sampai di Danau Taman Hidup, hati rasanya sudah lega karena kami di sana banyak bertemu pendaki. Kami pun tidak mau menyia-nyiakan momen sore hari terakhir kami di Argopuro. Apalagi Danau Taman Hidup lagi cantik-cantiknya. Guys, mau jalan-jalan ke danau di sore hari. Syahdu sekali. Cuman jalannya becek, bro. Ini aja aku nyeker. Las wis memanjakan kaki setelah turun dari puncak terapi lumpur. Jadi ini becek itu karena kemarin hujan itu ya guys. Yang di Sabana Lonceng kemarin kan hujan, terus di sini juga hujan katanya. Akhirnya ya becek gini, airnya itu meluap sampai sini katanya. Selain hati yang lega, alhamdulillahnya cuaca sore itu juga sedang cerah. Danau Taman Hidup inilah yang menjadi ikon dari Gunung Argopuro. Memang indah dan syahdu banget suasana di sini ini. Banyak juga pendaki yang hanya mendaki sampai di danau ini saja. Jadi apabila naik dari pos Bremi, waktu yang dibutuhkan sekitar 5 hingga 6 jam untuk mencapai danau ini. Cocoklah untuk pendakian singkat bareng pacar kalau punya. Cek. Ki ono apa ya? Gak ada apa-apa nih. ketemu. Gak boleh ketemu. Ya, menurutku ya hari kedua itu kan setelah capek-capek jago malam karena babi hutan, baru tidur aku jam teluan mungkin ya, cuman bangun jam 8 habis masak, persiapan setengah 11 berangkat, jalanin nanjak tok wis tok sampai suara aku sing metu suara sapi, takon arek-arek suara sapi sing terus tengah perjalanan sampai endi ku sing sumber air hujan deres pol wis pokok mantel kayak nggak nangani sama sekali, tanganku ya sampai mati rasa ya, pucat merah mati rasa sampai di ini nggak kerasa. Terus nyampe alhamdulillah rada terang. Setelah itu ya apa buat tenda kan, bangun tenda belum selesai langsung deres maneh, parah. Iku wis menggigil, posisi tenda durung mari tambah deres, masang flysheet iku ambek ya wis gemeter ngene iki menggigil. Setelah flysheet jadi barang-barang hampir semua masuk, anak bertiga ganti baju,
masuk kerukupan langsung ke sleeping bag, gak mikir makan, gak mikir opo, wis pokok menghangatkan badan sik lah sing penting. Iku wis bener-bener hampir mencapai batas lah, iku wis hampir hipotermia arek telu. Karena ya apa ya, satu sing hipotermia wis berat apa maneh tiga-tigane kan medeni. Ya kalau menurutku yang paling berkesan di Argopuro itu kesunyian dan kesyahduan saat kita mendaki. Jadi awalnya kami itu mengira ada rombongan lain ya di pendakian ini, ternyata hanya kita bertiga. Dan itu memang kami bisa benar-benar merasakan seperti berjalan di alam liar. Padahal orang tua di rumah itu mewanti-wanti, kalau bisa jangan bertiga, nambah temen lah, nambah temen 1 atau 2 gitu biar tambah rame. Terus kan kami bertiga udah nyari, ternyata nggak ada temen yang bisa, dan kami hanya bisa meyakinkan orang tua dengan nanti paling banyak orang daki karena kan lagi cuti bersama Imlek kan. Itu ekspektasi kami, kayak kami kira gunung itu rame, ternyata sepi banget, hanya kita bertiga, dan kami bisa benar-benar merasakan kesyahduannya. Nah di siang harinya itu kami seneng banget dengan kesepian Gunung Argopuro. Itu kami bisa merasakan kayak suara-suara hewan itu banyak banget, kami bisa lihat burung merak. Terus pokoknya syahdu banget lah, beda dari pendakian-pendakian yang lain yang banyak orang. Tapi setelah kesenangan-kesenangan itu, ternyata di malam hari pertama di Savana Cikasur itu yang cukup mencekam bagi kami. Karena ini adalah pengalaman pertama kami bertemu dengan babi hutan. Jadi kayak namanya pengalaman pertama dan itu cukup membahayakan, itu kan pasti menegangkan. Dan itu membuat kami akhirnya nggak bisa kurang tidur pada malam itu. Jadi kami itu membuat sistem jaga 2 tidur 1 gantian. Dan itu selama jaga itu babinya itu mesti mengintai di sekitar area camping kita. Jadi ya kayak bisa tidur tapi gak bisa yang tenang gitulah, meskipun yang 1 tidur yang 2 jaga. Nah itu menurut saya paling mencekam di malam itu, dan membuat hari selanjutnya itu energi kami tidak fit seperti sebelumnya. Jadi kesannya pendakian Argopuro ini pendakian yang paling seru, terus paling mantap lah. Soalnya aku udah ngerencanain pendakian Argopuro ini mulai 2019, tapi ternyata baru terrealisasi 5 tahun kemudian, 2023. Nah karena pendakian Argopuro ini pendakian panjang, maka perlu persiapan tentunya. Persiapannya ini juga aku juga pertama kali buat ROP atau rencana operasi perjalanan. Nah di sana dijelaskan ada jadwal, terus biaya, terus logistiknya, dan itu menurutku satu hal yang lumrah dalam pendakian gunung. Tapi karena kalau biasanya 2 hari 1 malam ya kita bawa mie, bawa yang simpel-simpel gitulah, yang gampang-gampang. Nah ini karena panjang jadi perencanaannya perlu lebih matang. Kayak kita perlu hari pertama breakfastnya apa, lunchnya apa, nanti dinernya apa. Nah itu perlu dipersiapkan dengan matang. Terus juga rencana biaya, karena ini perjalanan panjang, kita juga merencanakan gimana sih transportasinya, terus menuju base campnya kita ngojek berapa, terus tiket masuknya gimana. Nah itu udah ada di ROP-nya. Jadi menurutku ya pendakian ini lengkap lah kayak gitu. Ya masa hari terakhir pakai mie ya guys. Ya sebenarnya logistik masih banyak sih ini. Ada abon ini, terus kayak sayur sop ini Ilup juga masih bawa sayurnya, beras juga masih banyak, terus ada roti juga, ada kornet, ada tepung serbaguna. Nggak tahu ini gunanya apa sekarang. Ini jadi tepung serba salah, ini bukan serbaguna. pas di rumah kayak mau dibawa, pas di sini ternyata nggak guna, jadi serba salah kan. Kerupuk ada, agar-agar ada, itu Ilup lagi goreng telur.
Kalau hari terakhir ya ginilah, yang penting perut masih keganjel aja. Mie andalan kita semua. Oke guys, jadi ini adalah tim pendaki yang kami temui pertama kali di Argopuro waktu di puncaknya. Jadi ini ada Pak Adi saya. Pak Adi. Usia berapa Pak sekarang? Saya 41 sekarang. 41 masih mendaki Argopuro guys. Edan. Dari mana Pak? Saya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Kalau Argopuro ini pusatnya gimana? Pusat alamnya Pak? Pusat alamnya itu menurut saya ya, alam semesta ini pusatnya ya Rangga Lembah Arjuna, anak saya. Wah. Ada titipan salam untuk anaknya Rangga Lembah Arjuna. Anaknya namanya keren ya bro. Anaknya juga namanya bernuansa alam. Ya. Nuansa alam. Berapa Pak anaknya berarti? Satu. Oh satu. Banyak mendaki, telat menikah. Banyak mendaki telat. Jangan sering-sering di gunung namanya. Lu guys jangan sering-sering di gunung. Mas, matur nuwun. Bilang sosisnya enak, mantap. Besok diulangi lagi ya sosisnya. Besok diulangi lagi. Sapi mas. Saya terima kasih cappuccino-nya Mas Gilang. Oh ya. Tanpa cappuccino Mas Gilang saya kurang semangat. Waduh. Saya terima kasih untuk pinjaman nestingnya di puncak bisa bikin kopi akhirnya. Terima kasih banyak Mas Gilang. Mantap. Keren mas rambutnya. Tadi pas nggak pakai rambut itu lali aku udah jalan. Dari mana mas ini? Itu dapatnya jauh dia. Ya, setelah bersendau gurau dan menikmati keindahan Argopuro di hari terakhir, kami pun turun ke base camp Bremi bersama-sama rombongan Pak Adi. Bertambah teman baru adalah salah satu keindahan pula dari sebuah pendakian gunung. Kira-kira begitulah cerita dari pendakian yang menurutku paling berkesan. Capek juga ya cerita panjang-panjang. Tapi kalau teman-teman bantu subscribe, nanti aku ceritain lagi deh cerita seru di pendakianku selanjutnya. Hehehe. Oke, mungkin sekian perjalanan panjang saya di Argopuro. Terima kasih yang sudah menonton dari part 1. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mau ke Argopuro atau bagi siapapun itulah. Salam lestari, sampai jumpa di petualangan berikutnya.